Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sani Nurul Fitriani, NIM 170203093 akan memberikan tutorial uji asumsi klasik dan regresi berganda untuk memenuhi mata kuliah Komputer Aplikasi Statistik kelas H. Untuk itu, selamat menyaksikan. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Berikut adalah langkah-langkah untuk uji normalitas. Yang pertama, analyze, kemudian regression, lalu linear. Masukkan peluang penjualan ke dependent, iklan personal selling ke independent. Lalu klik save. Pada bagian residual, checklist standardize, continue, lalu OK. Abaikan. Setelah itu akan muncul kolom baru dengan nama JP1. Lalu analyze kembali, kemudian non-parametric test, lalu one simple case. Setelah itu masukkan standardize residual ke test variable list, lalu klik OK. Nah, kita cari yang ini, one simple Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan output tersebut terlihat bahwa nilai sig 0,2 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, HO tidak dapat ditolak. Hal ini berarti nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal. Uji multikolinearitas, sebuah situasi yang menunjukkan adanya kolerasi atau hubungan kuat antar dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi Berikut adalah langkah-langkah uji multikolinearitas. Yang pertama analyze, kemudian regression, lalu linear. Setelah itu masukkan volume penjualan ke dependent, iklan dan personal selling ke independent. Lalu klik statistik. Pada bagian collinearity kita checklist, continue, lalu OK. Nah, hasil outputnya yang kita baca pada bagian koefisien. Berdasarkan output koefisien ini, nilai toleran untuk variabel iklan dan personal selling yaitu 0,61 lebih besar dari 0,1. Sementara untuk nilai PIF-nya yaitu 1,663 lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Uji heterokedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Berikut adalah langkah-langkah uji heterokedastisitas dengan menggunakan metode Glatzer. Yang pertama analyze, kemudian regression, lalu linear. Setelah itu masukkan volume penjualan ke dependent, iklan dan personal selling ke independent. Lalu klik save. Pada bagian residual kita klik di unstandardize, continue, lalu OK. Kembali lagi ke kolom editor. Setelah itu kita lakukan transform compute variable pada bagian target variable address. Nah, pada bagian numeric expression kita masukkan ABS, kemudian unstandardized residual, lalu OK. Nah, ini telah muncul, kita lakukan analisis lagi, residual, kemudian linear. Setelah itu ini volume penjualan diganti dengan average, lalu OK. Nah, berdasarkan output pada kolom koefisien, nilai sig untuk variabel iklan 0,136 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi gejala heterokedastisitas.
Lalu untuk sig pada variabel personal selling yaitu 0,863 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Berikut adalah langkah-langkah uji heterokedastisitas menggunakan metode FACT. Yang pertama kita analyze, kemudian regression, kemudian linear. Setelah itu kita masukkan volume penjualan ke dependent, iklan dan personal selling ke independent. Lalu klik save. Pada bagian residual kita checklist unstandardized, continue, lalu oke. Kembali ke kolom editor, lalu kita lakukan transform complete variable. Nah, pada bagian target variable kita masukkan U2. Pada bagian numeric expression kita masukkan unstandardized dikali unstandardized-nya lagi, lalu oke. Setelah itu kita tinggal buat LN-nya. Kita buat LN untuk iklan. Lalu pada bagian numeric expression kita masukkan LN, lalu iklan. Oke. Lalu kita buat LN personal selling. Terus pada bagian numeric expression kita masukkan LN personal selling, lalu oke. Nah, sekarang kita tinggal buat LN U2 nya, kemudian LN U2. Pada bagian ini kita masukkan LN lalu U2. Oke. Nah, ini udah keluar kita abaikan, lalu kita lakukan analis lagi, kemudian regression, kemudian linear. Setelah itu kita ganti dependennya dengan LNU2, dependennya kita ganti dengan LN iklan dan LN personal selling, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu ini keluar hasilnya. Pada bagian koefisien berdasarkan output koefisien ini untuk LN iklan dan personal selling dengan nilai sig 0,112 dan 0,968 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Uji autokorelasi yaitu uji untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu dan ruang. Berikut adalah langkah-langkah uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson. Pertama kita analyze, kemudian regression, lalu linear. Setelah itu masukkan volume penjualan ke dependent, iklan dan personal selling ke independent. Lalu klik statistik, checklist pada bagian Durbin-Watson, continue, lalu oke. Nah, outputnya kita baca pada bagian model summary. Nah, untuk BW-nya yaitu 1,983. Nah, untuk mengetahui apakah data tersebut terjadi autokorelasi atau tidak, kita lihat pada tabel DW, terus mengetahui berapakah N yang digunakan data tersebut. N-nya itu 25. Jadi kita lihat di 25. Nah, terus kita harus mengetahui berapakah sih variabelnya. Variabelnya kan iklan dan personal selling, berarti daerah sini. Lalu copy. Nah, nah ini kan DL nya sudah ada 1,2063, DU nya
1,5495. Terus nah ini nilai segini dari mana, yaitu dari 4 dikurangi dari nilai DU ini. Kemudian yang nilai ini 4 dikurangi dari nilai DL nya segini, hasilnya segini. Nah DW nya itu yaitu 1,983. Kalau kita lihat ada kayak apa grafik yang kayak gambar gunung itu, kita kalau nilai DW ini berarti berada di daerah ini. Biasanya daerah ini itu interpretasinya yaitu tidak terjadi autokorelasi pada data tersebut. Analisis regresi berganda adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis regresi berganda juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung. Berikut adalah langkah-langkah analisis regresi sederhana. Yang pertama, kita analis, kemudian regression, kemudian linear. Setelah itu, masukkan penjualan ke dependen, promosi ke independen. Klik OK. Setelah itu, akan muncul outputnya seperti ini. Nah, pada model summary, nilai R-nya itu 0,941, artinya kolerasi antara variabel bebas dan variabel terikat adalah 0,941. Pada bagian R-square, nilainya yaitu 0,885, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi promosi sebesar 88,5%, atau variabel promosi yang mempengaruhi penjualan sebesar 88,5%. Yang ketiga yaitu Ayushid R-square, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi promosi sebesar 87,4%, atau variabel promosi mempengaruhi penjualan sebesar 87,4%. Setelah itu kita lihat pada bagian ANOVA. Nah, nilai F-nya itu 77,005 dengan sig 0,05. Artinya, tingkat kesalahannya 0,05 dari nilai F, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel tergantung, atau model ini dikatakan cocok atau fit. Yang ketiga yaitu pada koefisien. Nah, T hitung variabelnya yaitu 8,761, nilai T-tabelnya sebesar 1,81, berasal dari T-tabel dan row terpisah. Nah, jika T hitung lebih besar dari T-tabel, maka variabel promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas. Namun, jika T hitung lebih kecil dari T-tabel, berarti tidak berpengaruh, atau dilihat dari signya. Signya adalah 0,00, artinya lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya berpengaruh signifikan. Sedangkan kalau signya ini lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruhnya. Berarti pengaruhnya dilihat pada bagian B, unstandardized promosi, nilainya 8,761. Artinya, jika perusahaan meningkatkan promosi satuan, maka akan meningkatkan penjualan sebesar 8,761. Berdasarkan tabel tersebut,
Maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut. Penjualan sama dengan A ditambah 8,761 tambah E. Berikut adalah langkah-langkah analisis regresi berganda. Yang pertama kita analyze, kemudian regression, linear, masukkan volume penjualan pada dependent, iklan dan pendapatan ke independen. Klik OK. Berikut adalah output dari analisis regresi berganda. Yang pertama kita melihat dulu pada bagian koefisien untuk persamaan dari regresi berganda tersebut. Nah, datanya itu dapat diperoleh dari kolom unstandardized coefficient. Nah, sehingga akan muncul persamaan yaitu Y 2,553 kurangi 1,092 ditambah 1,961. Yang kedua yaitu mengartikan tanda koefisien variabel independen dalam persamaan regresi berganda. Ini koefisien X1 sebesar negatif 1,092, artinya setiap 1 unit nilai X1 akan berkurang nilai Y sebesar 1,092. Untuk koefisien X2 sebesar 1,961, artinya setiap 1 unit nilai X2 akan menambah nilai Y sebesar 1,961. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara X1 dan Y1. Nah, kita bisa lihat dari bagian sig ini nilai sig value-nya yaitu 0,05 lebih kecil dari nilai p value yang ditentukan yaitu 0,05. Artinya terdapat pengaruh antara variabel X1 dan Y1. Kemudian untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara X2 dan Y2 yaitu dengan melihat pada sig pada bagian X2 sebesar 0,00 lebih kecil dari p value yang ditentukan yaitu 0,05. Maka terdapat pengaruh antara variabel X2 dan Y1. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara X1, X2 bersamaan dengan Y, yaitu dengan cara melihat pada bagian ANOVA bagian signya sebesar 0,001 lebih kecil dari p value yang ditentukan yaitu 0,05. Maka terdapat pengaruh antara variabel X1, X2 terhadap Y. Nah, yang kelima yaitu berapakah sih kontribusi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Melihat pada bagian summary kolom S square sebesar 87,5%, artinya variabel X1 dan X2 menerangkan variabel Y sebesar 87,5%.